It comes from the largest dinosaurs on the planet. Dengan munculnya Jurassic World Rebirth, maka dunia Jurassic sekarang sudah resmi memasuki era baru. Tapi setelah gue nonton filmnya, gue sadar kalau ternyata lagi-lagi film Jurassic Park yang sebagai pembuka sekaligus film terbaik dari series Jurassic masih belum bisa diturunkan dari tahta. Di video ini gue mau bahas kenapa film Jurassic Park masih belum bisa ditandingi oleh penerusnya. Sekaligus ngasih tahu ke Gen Z dan Gen Alpha kalau film jadul bukan berarti film itu kadaluarsa, karena film Jurassic Park masih sangat layak untuk ditonton. Dan sebelum kita menyelam lebih jauh tentang Jurassic Park, kita perlu tahu kalau semua ini diawali dengan novel yang terbit pada tahun 1990 yang berjudul Jurassic Park, karya Michael Crichton. Yang akhirnya novel ini diadaptasi jadi sebuah film Jurassic Park yang tayang pada tahun 1993. Lalu pada tahun 1997 muncul film kedua yang berjudul The Lost World Jurassic Park. Film ini berdasarkan dari novel dengan judul yang sama yaitu The Lost World. Tapi film ini memiliki banyak aspek yang berbeda dari cerita asli dari novelnya. Lalu di film-film selanjutnya tidak lagi berdasarkan novel tapi berdasarkan pengembangan ide dari film sebelumnya. Itulah sebabnya kenapa film-film setelah Jurassic Park terasa seperti dibuat-buat dan tidak serapi film pertamanya. Jadi jangan heran kalau di masa depan nanti akan ada film Jurassic apapun itu. Mereka akan selalu punya pulau baru dan hewan baru yang tidak pernah ada penjelasan sebelumnya. Malah di film terbaru, hanya mengambil beberapa ide dan detail kecil dari novel yang memang belum dijadikan film. Seperti adegan kejar-kejaran di sungai dengan T-Rex, yang sebenarnya ada di novel dan belum sempat diadaptasi di film Jurassic Park. Walaupun adegannya terlihat seperti dipaksakan dengan banyaknya bagian yang tidak realistis. Tapi ini cukup realistis jika kita bandingkan dengan toilet yang jadi tontonan anak-anak zaman sekarang. Banyak sekali anak sekarang yang tidak mau menonton film lama seperti film tahun 90-an karena mereka beranggapan filmnya jadul, jelek, dan tidak realistis. Padahal kalau kita bandingkan dengan film-film zaman sekarang yang bergantung dengan CGI, Jurassic Park justru terlihat jauh lebih realistis. Karena sang sutradara Steven Spielberg menggabungkan robot dan CGI untuk membuat adegan terasa lebih nyata, terutama di adegan-adegan close up. Dan tidak cuma itu, yang membuat Jurassic Park terasa lebih istimewa dibanding sequelnya adalah storytelling yang menarik didukung dengan visualisasi yang tepat. Sebagai contoh, kita bisa lihat aspek rasio yang digunakan di film Jurassic World Fallen Kingdom adalah aspek rasio CinemaScope, yaitu 2,40 berbanding 1. Jadinya ada bagian hitam di bagian atas dan bawah seperti kebanyakan film lainnya. Sedangkan Jurassic Park menggunakan aspek rasio 1,85 banding 1 yang membuat kita bisa melihat keseluruhan bagian dari frame. Dan kalau kita analisa lebih dalam, di film Jurassic World Fallen Kingdom, ada sebuah adegan di mana tim baru sampai di reruntuhan Jurassic World dan bereaksi ketika mereka melihat Brachiosaurus. Di sini, kita bisa melihat adegan diambil dengan medium shot yang sejajar dengan mata, karakter diam di tempat sambil melihat ke atas seolah mereka melihat raksasa. Lalu kemunculan awal Brachiosaurus diambil dengan wide shot, tapi kita tidak bisa melihat keseluruhan dinosaurus karena terhalangi oleh objek. Lalu, ada share screen antara karakter dan dinosaurus dengan low angle kamera untuk menunjukkan seberapa besar dinosaurus dibandingkan karakter. Lalu adegan diakhiri dengan wide shot, Brachiosaurus meninggalkan lokasi, tapi kita tidak bisa melihat keseluruhan dari dinosaurus. Dan inilah ekspresi karakter ketika mereka pertama kali melihat Brachiosaurus. Sekarang kita lihat seperti apa Jurassic Park mengeksekusi adegan yang sama. Tim datang ke lokasi di mana Brachiosaurus berada. Inilah ekspresi karakter yang takjub dengan apa yang mereka lihat. Di sini kita juga bisa ikut merasakan rasa takjub yang sama.
Karakter tidak hanya diam, tapi berdiri dan memasuki frame. Dilanjut dengan kemunculan Brachiosaurus dan objek in frame. Tapi kamera bergerak mengikuti dinosaurus sehingga kita bisa melihat lebih banyak bagian dari dinosaurus. Kamera di-pan untuk mengcover panjang dan di-tilt up untuk mengcover tinggi. Bahkan saat sharing frame dengan dinosaurus, Dr. Sadler dan Alan Grant tetap terlihat di bagian bawah frame dan masih bisa menunjukkan body language. Begitupun saat pengambilan low angle. Posisi kamera Jurassic Park lebih rendah dari Fallen Kingdom. Lalu ada wide shot yang mengcover keseluruhan area. Ini memungkinkan karena didukung oleh aspek rasio yang lebih luas. Belum lagi adegan diakhiri dengan shot pemandangan menakjubkan yang bisa kita rasakan seperti para karakter rasakan. Dan ngomong-ngomong masalah luas, sejak awal film, kamera selalu berdekatan dengan karakter yang sedang berinteraksi. Tapi ketika memasuki area Jurassic Park, pengambilan gambar langsung menggunakan wide shot dari jauh, helikopter dibuat sekecil mungkin dan ditampilkan daratan yang luas seolah mengatakan, "Welcome to the land of giant." Dari sini kita bisa lihat kamera movement dari film Jurassic Park bisa mempengaruhi storytelling. Termasuk beberapa simbolis seperti turun berarti akan menghadapi bahaya, sedangkan naik berarti aman. Dan kalau lu udah nonton pasti lu tahu apa yang gue maksud. Beberapa hal yang barusan dijelaskan hanyalah sebagian dari aspek yang mempengaruhi pengalaman dan psikologis penonton saat menonton film ini, yang memang seharusnya tidak disadari oleh penonton karena ini adalah satu kesatuan dari sebuah film. Tapi di sini gue mau sedikit menjelaskan bahwa keberhasilan dari film Jurassic Park bukanlah sebuah kebetulan, tapi semuanya sudah direncanakan dan dieksekusi dengan sangat baik. Think it'll scare the kids? Smash! Kids, Fight! this will give the parents nightmares. Jurassic Park mungkin hanya film action, adventure, science fiction, tapi banyak orang yang setuju kalau film ini juga diberi kategori horor karena rasa mendebarkan yang didapatkan dari film ini seperti menonton film horor. Keberhasilan horor di film ini didapat dengan menggabungkan dua elemen, yaitu isolasi dan claustrophobia. Dan ini sangat ironis karena di pulau para raksasa ada banyak tempat terbuka yang bisa dijadikan tempat untuk adegan menegangkan. Tapi setiap adegan menegangkan justru dilakukan di dalam keadaan terisolasi seperti di ruang komputer, dalam mobil, atau di dapur. Dan selain itu, kita bisa juga perhatikan penempatan karakter di film ini. Seperti di awal film, manusia selalu ada di atas dinosaurus seolah mereka sedang berkuasa. Tapi semenjak pertengahan sampai akhir film, banyak adegan di mana manusia selalu ada di bawah dinosaurus, terisolasi dan tidak berdaya, yang mengisyaratkan betapa kecilnya dan tidak berdayanya manusia di hadapan kekuatan alam karena sudah berani bermain Tuhan. Dan semua ini didukung dengan cerita yang sudah dibangun sejak awal film. Rasa horor yang diberikan film Jurassic Park tidak lagi dirasakan di film-film setelahnya. Kecuali di film The Lost World, ada adegan menegangkan di pinggir jurang. Dan ada adegan ini di Jurassic World 2015. Lalu sisanya di setiap film cuma ada fan service, mengikuti apa yang telah dilakukan Jurassic Park, entah dengan tujuan membuat adegan ikonik baru atau mencoba meraih kesuksesan yang baru. Tapi yang jelas mereka lupa kalau kekacauan di Jurassic Park terjadi karena ada aksi dan reaksi yang bermula dari keserakahan dan kejahatan yang direncanakan oleh Nendry. Dia mematikan sistem keamanan Jurassic Park untuk melancarkan rencananya.
Lalu kekacauan lain mengalir seperti yang dikatakan Dr. Malcolm. That life finds a way. Sedangkan di film lainnya, kekacauan terjadi karena sebuah kebodohan dan kecerobohan, atau mungkin itu hanyalah penulisan cerita yang malas. Jadinya waktu nonton bukannya tegang malah kesel. Contohnya di film Jurassic World, mereka tahu kalau dinosaurus adalah aset yang mahal. Jadi mereka tidak mau membunuh Indominus Rex yang kabur dan itu membuat Jurassic World tumbang. Padahal mereka sudah sangat maju di teknologi dan sains, tapi mereka nggak tahu yang namanya bius. Mereka punya dinosaurus terbang, tapi tidak punya keamanan udara. Seolah-olah film Jurassic World dibuat serapuh mungkin demi membuat film menegangkan. Dan mereka melakukan hal yang sama di film terbaru mereka dengan menambahkan satu kelompok orang yang tidak ada kepentingan sama sekali. Mereka melakukan itu demi adegan menegangkan. Padahal jika seandainya mereka membuat film tanpa kebodohan dan kecerobohan, tapi kekacauan tetap terjadi, itu akan jauh lebih menegangkan. Dan kalau ini kita bahas juga videonya kepanjangan dan untuk pembahasan per film akan dibuat videonya masing-masing. Dan film terbaru akan dibahas setelah digital release. Jadi tolong klik tombol subscribe supaya lu gak ketinggalan konten selanjutnya. Kita sudahi sampai di sini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga sukses selalu, jaga kesehatan, dan semoga kita ketemu lagi di konten selanjutnya.